Tanpa dinyana, Jenderal Andika Perkasa hadir di Solo. Dia menjadi saksi dalam pernikahan adik Presiden Jokowi, Idayati, dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada 26 Mei lalu. Apakah ini sebuah pertanda? Apakah dekatnya Jenderal Andika dengan keluarga Presiden Jokowi ini merupakan salah satu indikasi restu untuk maju menjadi capres atau cawapres pada tahun 2024? Entahlah. Yang pasti, survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap TNI. Prestasi yang berhasil dipertahankan 7 tahun berturut-turut. Angka tingkat kepercayaan publik kepada TNI mencapai 94%. TNI menjadi lembaga paling dipercaya dibanding institusi-institusi lainnya. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari tangan dingin Jenderal Andika sebagai Panglima. Gaung tentang Jenderal Andika mungkin tak senyaring para jawara survei Capres 2024. Namun, Jenderal Andika juga kerap muncul dalam aneka survei. Dalam survei yang dirilis Litbang Kompas pada Januari 2022, nama Jenderal Andika bahkan berada di atas Erick Thohir dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Kalau hasil survei Carta Politika juga di periode yang sama, ini kembali memunculkan nama Jenderal Andika sebagai rising star di bawah nama-nama lama yakni Ganjar, Anies, dan Prabowo. Berdasarkan polling kemarin terakhir masih dari 9 orang itu masih 4 besar. Jadi kansnya masih sangat terbuka lah untuk Pak Andika Perkasa. Dan saya pikir beliau juga mempunyai kapasitas kok untuk bisa bersaing sebagai salah satu kandidat yang berhak dipilih sebagai penggantinya Pak Jokowi. Tak bisa dipungkiri, aura kepemimpinan yang dimiliki Jenderal Andika ini menarik perhatian publik. Tokoh militer dianggap cukup menarik dan berkompeten menjadi pemimpin Republik Indonesia karena berkaitan dengan urgensi isu pertahanan dan kedaulatan negara. Apalagi, hampir selama 1 dekade terakhir, Indonesia kerap mengalami gangguan keamanan terkait fundamentalisme dan radikalisme. Sebagai Panglima TNI, pekerjaan Jenderal Andika memang tidak ringan. Sesaat setelah dilantik, ia langsung dihadapkan dengan masalah Papua. Sementara di sisi lain, TNI juga tengah melaksanakan operasi militer selain perang antara lain membantu pemerintah menangani wabah COVID-19. Menurut Jenderal Andika, TNI akan menawarkan pendekatan humanis dalam konflik Papua yang telah berlangsung lama tersebut. Ya, bukan lagi pendekatan militer yang kaku. Jenderal Andika memulai dengan merekrut 1.000 pemuda-pemudi asli Papua menjadi prajurit semasa menjadi Kasat. Jenderal Andika sangat menegaskan prinsip how to win a battle without war. Memenangkan hati rakyat tanpa harus bertempur. Penyelesaian konflik Papua bukan lagi dengan mengandalkan unit tempur, melainkan unit teritorial dengan cara menggerakkan Babinsa, juga Tamtama, dan Kodim untuk melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat. Komunikasi yang menekankan persaudaraan dan tak melihat mereka yang berseberangan sebagai musuh. Tidak heran, Jenderal Andika kemudian dianggap sebagai panglima yang humanis dan sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan.
Sebagai sosok humanis, Jenderal Andika ini membuat gebrakan heboh dan menjadi sorotan lewat perubahan kebijakan persyaratan seleksi penerimaan prajurit pada tahun 2022. Larangan mengikuti seleksi penerimaan prajurit bagi keturunan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia pun dicabut oleh Jenderal Andika. Jenderal Andika melihat tidak ada landasan hukum dalam kebijakan melarang keturunan anggota atau simpatisan PKI untuk mengikuti seleksi. Tentu saja, keputusan ini disambut dengan gemuruh oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Membuktikan dirinya tak hanya humanis, tetapi berani tidak populer. Ternyata semasa menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, Andika juga membuat sejumlah kebijakan yang dinilai terobosan dan tentu saja humanis. Jenderal Andika memutuskan menghapus tes keperawanan yang dianggap tidak relevan dalam syarat proses penerimaan anggota Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT. Belum lepas dari ingatan publik, semasa menjadi Kasat, Jenderal Andika berperan besar membantu Serda Aprilia Santini Manganang, mantan atlet bola voli nasional, untuk melakukan operasi koreksi kelamin. Manganang mengalami hipospadia atau kelainan letak lubang kemih. Manganang kemudian mendapatkan identitas jenis kelamin baru sebagai seorang lelaki melalui putusan Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Utara. Ada banyak cerita kecil tentang Jenderal Andika, mulai dari dirinya yang kerap memakai kaos body fit dengan gambar-gambar superhero komik, hingga kedisiplinan sang jenderal dalam menjaga kondisi tubuhnya. Ia juga mendorong perwira-perwira juniornya agar rutin berolahraga. Pada 29 Juni 2021, akun YouTube TNI Angkatan Darat mengunggah video apel terpusat Komandan Korem dan Komandan Kodim pada Desember 2020 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta. Jenderal Andika meminta para perwira yang berbadan gembrot maju ke depan. Jenderal Andika memotret mereka, lalu meminta mereka mengupdate foto dan berat badan secara periodik. Ini bukan penampilan yang menjadi perhatian Jenderal Andika, namun bentuk tubuh karena mempresentasikan kondisi kesehatan para prajurit. Pada Agustus 2018, semasa menjabat Kasat, ini terjadi insiden Cirakas. Sejumlah personel TNI Angkatan Darat menyerang Polsek Cirakas. Jenderal Andika ini bukan hanya meminta maaf atas kejadian tersebut, tetapi memerintahkan jajaran polisi militer bertindak setegas dan seadil mungkin. Jenderal Andika pun melakukan diplomasi politik yang tidak banyak diketahui publik. Dalam Asian Armies Rifle Meet, perlombaan menembak di antara Angkatan Darat se-ASEAN, TNI Angkatan Darat ini sudah 13 kali menjadi juara umum dari total 28 kali penyelenggaraan. Tahun 2019, saat TNI Angkatan Darat menjadi penyelenggara ke-29, Jenderal Andika membuat terobosan baru. Maka tidak berlebihan ketika Jenderal Andika kemudian digadang-gadang sebagai salah satu kandidat presiden 2024. Selain Jenderal Andika, Prabowo Subianto yang juga berlatar militer kerap disebut sebagai kandidat presiden. Akan tetapi sosok ex-Danjen Kopassus itu belakangan mulai banyak ditinggalkan basis pendukungnya yang mayoritas berasal dari kelompok Islam sayap kanan. Tapi sebaliknya, Jenderal Andika punya rekam jejak anti-radikalisme. Di tahun 2002, semasa masih berpangkat kolonel infanteri, Jenderal Andika menangkap Omar Al-Faruq, tokoh Al-Qaeda sekaligus tangan kanan Osama bin Laden yang turut menjadi sasaran pemburuan oleh Amerika Serikat.
Tren popularitas Jenderal Andika pun makin menguat dari waktu ke waktu. Apalagi, Andika ini banyak mendapat penghargaan militer dari pemerintah di luar negeri sebagai bukti kemampuannya dalam pertahanan dan menjaga kedaulatan. Pemerintah Singapura memberinya penghargaan Meritorious Service Medal atau medali layanan berjasa, yaitu bidang militer, karena dinilai berjasa dalam memperkuat hubungan pertahanan antara Angkatan Darat Singapura dan Angkatan Darat Indonesia, serta meningkatkan hubungan antar masyarakat yang lebih baik melalui pertukaran profesional antara kedua angkatan darat. Jenderal Andika juga menjadi satu-satunya orang Indonesia yang menerima medali Legion of Merit Degree of Commander, penghargaan paling bergengsi dari Amerika Serikat, karena memberikan pengabdian dalam memperkuat hubungan Angkatan Darat Indonesia dan Amerika Serikat, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi stabilitas keamanan di Laut China Selatan yang kerap disebut kawasan Indo-Pasifik. Dari penghargaan-penghargaan itu dapat dilihat bahwa Jenderal Andika ini sangat diperhitungkan oleh dunia dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik di tengah menguatnya tensi persaingan global. Daya tarik Indo-Pasifik membuat isu kawasan ini belakangan paling banyak dibahas di level politik internasional. Membuat negara sekelas Amerika Serikat dan China pun kepincut untuk ambil bagian dalam perebutan pengaruh di kawasan ini. Untuk mengimbangi perebutan pengaruh tersebut, diperlukan pemimpin yang menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Jadi orang yang mampu menegakkan kedaulatan Indonesia baik di kawasan maupun dunia untuk mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jenderal Andika memiliki kemampuan itu dan diakui dunia. Mission statement saya itu, saya. Kemudian kalau mission statement, saya tidak ingin keluar dari Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI yang secara umum ya ada 3: menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah TNI berdasarkan Pancasila UUD 45 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Berikutnya.